warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Novita Pratama Dewi. Saya adalah peserta guru belajar seri AKM angkatan ke-11. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berikut ini adalah video pengimbasan yang saya lakukan dengan teman-teman di satuan pendidikan tempat saya bekerja. Cara mengikuti BIMTEK program guru belajar. Yang pertama, Bapak dan Ibu masuk ke dalam akun Google. Selanjutnya, ketik guru belajar. Oke, selanjutnya di situ ada beberapa pilihan untuk program guru belajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Kita klik. Oke, saya mengerti. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa login atau masuk. Oke, dengan email Bapak dan Ibu dan passwordnya. Selanjutnya, di situ ada beberapa program atau beberapa seri guru belajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Saat ini saya mengikuti seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik. Ya, karena di sini saya sudah selesai mengikuti, maka di sini sudah ada tanda bahwa kegiatan yang diikuti telah diselesaikan secara tuntas atau 100%. Untuk seri yang lain, Bapak dan Ibu bisa mengikutinya. Di sini ada beberapa seri yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Asesmen nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai mata pelajaran, namun juga difokuskan pada pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi yang akan dicapai nantinya adalah kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Adapun komponen asesmen nasional meliputi yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi pada siswa. Yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sifat, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya adalah untuk soal yang akan disajikan pada asesmen kompetensi minimum. Soal pada AKM terdiri dari soal pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan jumlah soal yang akan diujikan adalah 36 untuk soal literasi membaca dan 36 soal literasi numerasi. Untuk soal literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Sedangkan untuk soal literasi numerasi terdiri dari bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Selanjutnya adalah pada literasi membaca. Pada literasi membaca, proses kognitifnya terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta refleksi dan evaluasi. Sedangkan pada literasi numerasi, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah beberapa contoh AKM literasi membaca untuk kelas 11 di jenjang sekolah menengah atas dan soal AKM literasi numerasi untuk kelas 11 di sekolah menengah atas. Selanjutnya untuk pembuatan soal AKM. Pembuatan soal AKM harus didahului dengan adanya stimulus yang akan diberikan pada soal. Stimulus harus dengan ilustrasi yang hebat agar pesan dapat tersampaikan lebih komprehensif. Yang terakhir adalah tentang pelaporan hasil AKM. Pelaporan hasil AKM nantinya akan dilaporkan dalam berbagai ragam tingkat kompetensi siswa. Yang pertama adalah tingkat perlu intervensi khusus. Yang kedua adalah tingkat dasar. Yang ketiga adalah tingkat cakap. Dan yang keempat adalah tingkat mahir. Dari hasil AKM ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengubah strategi dalam kegiatan mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
yang saya lakukan setelah saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.